Halo semuanya, selamat mendengarkan kembali podcast Generasi Z. Z. Nah, di episode kali ini aku Ardiani sebagai host kali ini mengundang teman aku yang udah ada di samping aku, Kak Weda. Halo Kak Weda, say hi dulu. Gimana kabarnya Kak Weda? Baik. Baik, Baik baik ya. banget. Tapi lagi pusing karena musim UAS ya guys. Oh benar, banyak tugas ya Kak Weda ya, ditambah lagi organisasi. Benar-benar. Nah, nanti aku bakal nanya-nanya santai gitu ya ke Kak Weda mengenai banyak hal yang tentunya seru ya. Jadi harus banget gitu ya tonton video ini sampai habis gitu. Nah, sebelum lanjut nih ya, aku mau ngasih tahu dulu siapa sih Kak Weda ini gitu. Nah, jadi Kak Weda ini adalah salah satu mahasiswa semester 5 ya Kak ya, yang aktif di Orkemas atau organisasi kemahasiswaan, salah satunya di BEM. Benar nggak sih Kak? Benar-benar. Sibuk banget dong. Nah, jadi ngomong-ngomong soal BEM nih ya Kak ya, jabatan Kak Weda di BEM itu apa sih? Kebetulan dari awal Mm-mm. periode sampai ujung periode ini Heeh, dipercaya sebagai bendahara bendahara. 2. Wow. Nah, ngomong-ngomong soal bendahara ya, kalau dengar bendahara itu pasti kan berhubungan dengan uang gitu ya. Benar nggak sih Kak Weda? Bisa dibilang kayak gitu ya, soalnya Oke. kan bendahara pasti Mm-mm. secara administratif tuh ngawasin sekaligus membuat penyusunan laporan keuangan kayak gitu. Wow, banyak ya job desk-nya jadi ya, jadi Hmm, bendahara tuh ya. Betul. Terus selain itu kita juga Mm-mm. ngasih sosialisasi dan Sosialisasi. apa ya, Sosialisasi kemana nih Kak? Ke ke UKM gitu? UKM, HMPS, HMJ Oh, baru buat tahu. masing-masing bendahara Orkemas supaya Mm-mm. apa ya, secara administratif tuh sama sama yang kita Oh, bentuk dan sesuai biasanya ADART, oh disesuaikan ADR. dengan Oke, ADART. oke, oke, paham, paham. Nah, selama jadi apa? Jadi bendahara tuh pernah kayak ada masalah gitu kan, uang tuh kan pastinya kayak Hmm, gimana gitu, agak sensitif ya. Sejauh ini nggak Mm-mm, ada sih, cuma mungkin teman-teman yang mungkin mm-mm, sekarang menjabat sebagai bendahara, uh-uh, mungkin ini permasalahan kita bersama ya, uh-uh. di masalah pelaporan sama pengajuan Pelaporan, dana. wah benar sih, kayaknya pelaporannya tuh udah. Benar-benar. Mm-mm. Terus lagi ya, ini buat teman-teman, saran buat teman-teman, jangan lupa ngumpulin nota karena bendahara tuh udah capek banget. Benar, coba Capek banget. teman-teman dengerin. Oh, nota, nota, nota kayak gitu. Ayo cepet kita mau buat laporan dan lain-lain kayak gitu jadinya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal BEM nih ya Kak Weda. Kenapa sih Kak Weda itu kayak tertarik gitu ikut BEM gitu? Eh, Kayak yang kita ketahui bersama Heeh. ya, Mm-mm. pasti pertama kali waktu PKKMB mikirnya gini, Gimana wih tuh? keren banget ya Oh BEM-nya. benar, aku waktu pertama PKKMB juga gitu, ih kayak keren nih jadi BEM gitu, Gitu nggak sih? dikenal banyak maba gitu. Iya. Pasti pikirannya pertama gitu. Heeh, Tapi di sini kayak selain selain karena kerennya itu tadi, heeh, karena karena emang sepenuhnya keinginan buat keinginan juga sih ya. eh, apa ya, biar bisalah memperbaiki kualitas diri Oh ya, gitu. untuk meningkatkan gini lah ya kemampuan yang mengasah gitu ya skill yang kita punya. Betul Nambah betul. relasi juga nggak sih Kak? Iya, nambah relasi juga karena Mm-mm. kan BEM itu cakupannya ya nggak Luas ya nggak di eh, internal aja tapi eksternal juga ya Kak eksternal ya. kita juga bisa Hmm. dapet kayak gitu. Wow, berarti banyak juga ya benefit yang didapat ikut Orkemas gitu ya Kak ya. Mm-mm. Nah, Kak Weda selain ikut Orkemas gitu ya, ada ikut UKM gitu. UKM kayak HMJ UKM kayak gitu mungkin. ah Orkemas yang lain selain Oh iya, BEM. Orkemas. Heeh, eh ada UKM Yoga, UKM UKM Yoga. Budaya Jawa. Terus kalau Hmm. organisasi luar di luar Heeh, kampus eksternalnya UKM gimana tuh? HDI. Wow, UKM. Gimana tuh Kak? Bisa di-share nggak apa aja sih pengalaman yang udah didapat gitu selama ikut organisasi eksternal kampus kayak gitu? Kalau di eksternal yang pasti ya kita lebih fokusnya kan ke Heeh. hal-hal yang ada di luar kampus kami Oh kan. iya benar sih ya. Tapi kadang kita juga tuh menanggapi apa yang ada, permasalahan yang ada di dalam. Oh Maksudnya gitu. kayak apapun dibahas di sana. Terus Oh, masalah kayak pengadaan pemilu dan oh yang pokoknya kayak pesta sekarang ya. Oh politik iya benar. sekarang tuh semuanya dibahas di sana. Oh di sana. Kayak Oh, gitu. berarti jangkauannya luas ya Kak ya. Jadi Lumayan. nggak cuman di eksternal tapi di internal. Oke. Nah, apa ya? Kak Weda tuh pernah kayak ngerasa pengen nyerah gitu atau ngerasa, aduh berhenti aja deh ikut Orkemas, stres nih pikiran gitu, belum lagi tugas kayak gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Hmm,
nggak separah itu sih. Nggak Tapi pernah lah merasa capek, sudah capek ya, pasti ya. kayak ya ngeluh-ngeluh aja kali ya, Eh, nggak sampai pengen berhenti banget, "Ah, berhenti deh sekarang," kayak gitu, nggak sudah pernah. pasti ada teman-teman juga nggak, maksudnya sudah pasti ada teman-teman juga pasti kan, Heeh, pasti teman-teman pasti yang ada pikiran buat, benar benar. kenapa, hari minggu ini kegiatan ini, minggu Oh ya depannya benar, lagi nggak pernah kegiatan ini. libur jadinya ya Kak Weda Iya, ya, kayak jadinya kayak merasa gimana ya, kayak, "Nih capek banget, apa nggak harus dapat dilanjut, istirahat apa kayak gitu. enggak?" Gitu. Apalagi ngelihat teman-teman yang lain mungkin yang nggak ikut Iya, UKM gitu lah, kok dia bisa santai ya, kok kita tuh kayak sibuk banget, nggak dapat mhm, istirahat, nggak dapat libur, aduh. tapi Heeh. pas kegiatannya udah berjalan atau apapun itu berjalan sesuai rencana tuh euforianya dapat banget. Oh Itu gitu yang ya? itu yang bikin mungkin capek-capeknya kita Heeh. bekerja pasti kayak, "Ah, mau selesai aja, mau selesai ya." Tapi setelah kita mendapatkan hasil Heeh. dari kegiatan tuh, jadi kayak semangat lagi mau Wow. ikut, kayak gitu. Jadi itu yang Kak Weda jadiin kayak penyemangat untuk tetap bertahan gitu kali ya? Mhm, Wow, keren bet sih, keren. Nah, apa ya lagi ya? Nah, ini nih, kan, Kak Weda tuh sibuk ya, nggak cuman di UKM gitu, nggak di Orkemas. Nah, gimana sih cara Kak Weda gitu ya, untuk mengatur waktu antara nugas, antara keluarga, terus pacar juga ya kan? Wih, Gimana tuh Kak Weda? Bisa eee, dikasih nggak tips-tips buat teman-teman yang lain gitu? nah jadi, kalau saya pribadi ya, kan Mhm, dalam satu hari kan kita punya 24 jam tuh. yoi, bener, Udah 8 jamnya pakai tidur lah misal. tidur. Kita masih punya sisa 16 Heeh, jam. 16 jam, bener. Nah, Terus? kita kuliah paling paling mentok 5 jam Heeh, sehari. bener. Sisa 11 jam. 11 jam tuh buat apa? Buat apa? Yang pertama, organisasi boleh. Heeh, terus? Terus 2 jamnya ngerjain tugas boleh. Tugas kalian berapa jam buatnya? Kan kayak gitu. Aku berjam-jam, soalnya isi scroll TikTok dulu. Nah, itu kita Heeh. kemampuan multitasking itu bagus, tapi Oh, iya ada sih. baiknya kalau kita pas ngerjain satu tugas Mhm, itu kita fokus ke fokus satu aja dulu dulu, aja. biar cepat Mhm, selesai. Jadi iya bener. nanti kalau ada waktu senggang ya bisa kita pakai untuk istirahat, untuk scroll-scroll sosmed kali ya. Jadi Wow, bagus gitu, banget manajemen waktunya ya. dari 24 jam kalian kalian make 8 jamnya buat istirahat, sisanya buat yang penting-penting aja. Bener. Nah, selanjutnya nih Kak Weda, apa ya, Kak Weda gimana sih tanggapan Kak Weda ya soal fenomena saat ini tuh kan banyak ya mahasiswa yang kayak pengen bunuh diri gitu karena stres banyak tugas, itu kan banyak Mmm, banget ya viral di sosial media gitu. Gimana sih tanggapan Kak Weda soal banyak hal masalah. itu gitu? Gini sih, tapi memang udah jadi permasalahan setiap generasi, Heeh sih ya, bener apalagi sih. generasi-generasi yang sekarang, yang Mhm, menurut menurut saya pribadi ya, heeh, menurutku nih, menurut Kak Weda nih, eee, agak agak gimana tuh? kurang ya, daripada Oh, kurang mentalnya tuh kurang kurang gini terbangun benar. daripada generasi-generasi dahulu kalau dibandingkan sama orang Sekarang tua kita, nggak heeh, sih? benar sih. Sekarang lebih ke mental health kayak gitu. Bener Dikit-dikit nggak sih? mental health Nah, dikit-dikit mental bener health, bener seperti itu. bener. Nggak, bukan berarti Bukan aku kayak meremehkan ya, meremehkan, heeh, benar. tapi, eee, apa ya, yang kita perlukan selama kita melakukan sesuatu tuh Mhm. mengelola stres. Kita harus tahu gimana caranya, kita mengelola stres, entah itu dengan bertemu orang lain, biasanya ketemu orang yang positive vibes tuh, Heeh. bisa bikin kita semangat lagi Oh loh. iya bener sih, meningkatkan mood gitu ya, Kak, ya. Kadang-kadang Heeh, kita kalau udah ngerasa, "Aduh capek," tapi pas ketemu sama orang tuh kayak mood kita tuh baik lagi, kayak gitu heeh. loh. Bener sih katanya Kak Weda. Terus lagi, Mhm. apa ya dibilang, eee, masalah bunuh diri gitu ya. Heeh, bunuh Semua diri. orang yang ngerasa masalahnya paling berat, Mhm. berat, bukan paling berat, ini adu nasib Heeh. kan ya kalau paling berat. Kalau merasa Heeh. masalahnya berat tuh sebenarnya yang dia butuhin tuh satu, Apa tuh? afeksi. Afeksi ya, bener sih ya. Maksudnya kayak orang yang mau mendengarkan dia. Heeh, benar, jangankan dulu solusi ya, didengar aja tuh udah kayak meringankan banget sih ya Kak Heeh. Weda ya. Jadi teman-teman yang merasa Heeh. kesulitan, maksudnya kayak ngerasa Ngerasa stres stres gitu ya. berlebihan, jangan ragu buat cerita. Cerita aja ke teman terdekat ya, Kak, yang bisa Mhm. dipercaya gitu lah ya. Jangan kayak kita tuh mendem sendiri gitu ya, jadinya ya makin gimana ya, menyusahkan pikiran kita lah. Jadi kita muncullah pikiran-pikiran negatif untuk mengakhiri hidup kayak gitu ya. Itu nggak baik banget sih ya, Kak, ya. Tapi yang paling penting Mhm, temennya tuh mau mendengarkan, itu heeh, sih. bener sih. Bukan malah dia cerita, dia ngadu Nge-judge nasib nggak gitu so kan, oh nih iya bener lagi. kayak makin makin langsung, Yang stres kayak makin stres jadinya. makin langsung, gitu jadinya. Enggak, aku Bener. langsung
bulat tekadnya dia buat Tekad. melakukan Makin bulat sesuatu. jadinya. Oh, Apa ya? kalau Ardiani sendiri Kalau pernah mikir Ardi gitu? sekarang sejauh ini belum sih, Oh, tapi kalau stres belum? Enggak dong. enggak, harus Enggak. harus enggak. Soalnya sejauh ini ya kalau ada tugas tuh ya masih curhatnya ke adik gitu ya, karena kalau ke teman belum terlalu gimana ya, Belum ada gitu ya. belum terlalu ginilah. Makanya lebih nyaman cerita ke adik dulu, cerita-cerita lah. Jadi kita nggak mendem sendiri kalau emang banyak tugas, kasih tahu dia, "Wih, udah banyak kali no tugas gini-gini." Ya penting ngeluh aja, Iya, tapi walaupun nggak dapat solusi nggak apa-apa, ya penting didengar kayak gitu sih. iya benar-benar. Ada, em, nah sekarang sih lebih ke tanggapan-tanggapan aja sih ya Kak Weda ya. Iya. Nah gimana sih tanggapan Kak Weda gitu ya? Kayak ada orang bilang, perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga di dapur kayak gitu. Gimana sih tanggapannya kayak gitu? Kayak sakit banget gak sih dengar kayak gitu? Eh, itu sebenarnya stereotip yang Bener sih. agak kuno ya, Kuno kolot sih, menurut bener. Dengar itu. kolot menurut saya. Karena apa ya? Meskipun kita berujung di dapur Mm-mm. nantinya, Setidaknya, penting loh kita punya penting. pendidikan. Karena kan kita bisa punya anak kan. Nah, kita dari pengetahuan yang kita punya bisa kita mendidik anak kita. Jadi anak kita tuh cerdas jadinya Nah, karena ibunya gitu gitu. loh. Jadi Jadi gitu. kalian tuh jangan kayak semena-mena gitu ya sama perempuan, ujung-ujungnya juga di dapur. Ya jangan kayak gitu ya. Karena kita kan selain berumah tangga, selain di dapur, kita bisa mendidik anak kita gitu loh. Benar nggak Kak Wida? Betul. Karena selain itu wanita yang berpendidikan tuh pasti punya value yang lebih daripada yang Benar. tidak sama sekali kayak gitu. Karena yang satu yang dibilang tadi kita Mm-mm. bisa mendidik anak kita. Benar, mendidik. Jadi, Soalnya kan kita tahu nih pendidikan sampai saat ini maksudnya sekarang mm-mm. kita di bangku kuliah kan seperti ini. Apa yang kita butuhkan nantinya, apa yang kita Oh iya, iniin, itu yang kita benar. tanamkan sejak kecil kayak gitu. Biar dia nggak lah, biar gimana ya, lebih berpengetahuan ya, etikanya kita ginikan lah, kita ajari kayak gitu. Tapi soalnya memang di dapur tuh kan kodrat ya. Maksudnya Benar kodratnya sih. seorang wanita 3M. Wah, apa aja tuh? Eh, melahirkan, Melahirkan. Ya benar. memasak, Memasak. merias diri. Wah, aduh, aduh. Gitu. Mm-mm. Nah, tanggapan lagi nih Kak. Gimana sih? Nanya aja ya dari tadi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gini sih sebenarnya tanggapan Kak Weda nih kan, aku punya teman nih ya, dia tuh pintar sebenarnya, tapi nggak bisa melanjutkan ke jenjang kayak kita nih, kayak ke kampus gini karena terhalang biaya. Kayak Kak Weda gimana sih tanggapannya kayak gitu? Ya sebenarnya sangat disayangkan ya Benar karena sih. orang seberpotensi itu ternyata nggak bisa melanjutkan kuliah gitu. Benar. Kayak, Tapi selama sekolahnya di STA kayaknya nggak apa-apa deh. benar sekolah swasta aja, biayanya Promosi terjangkau jadinya lah tuh. kayaknya selama di STA kayaknya masih bisa. Masih bisa Karena sih. kita bisa sambil kerja, Bisa kan ada kuliah. kelas kerja juga, apalagi biayanya ya terjangkau juga teman-teman. Sebenarnya gitu sih ya, tanggapan aku sih terkait itu ya juga kayak miris ya dengarnya ya. Apalagi kita itu ada potensi gitu ya untuk melanjutkan, tapi kita terhalang untuk biaya gitu. Tapi mungkin bisa kerja kerja sambil kuliah ya, Mm. Kak Weda ya. Selain itu kan kita ada PIPK dan PPA, Join kawan-kawan. Dista, teman-teman, Silahkan. join Dista. Tapi yang paling penting itu kemauan dari orangnya sih. Benar sih, kalau Dia udah mau punya lanjut kemauan kuat ya pasti ada aja jalan sih ya gitu kan Kak Weda ya. bener. Salah satunya ya dengan kerja itu sendiri atau nyari beasiswa, benar sih kata Kak Weda tadi. Ya, semangat. Semangat, semangat, semangat. Nah, eh terakhir nih Kak Weda, tips dan kata-kata untuk maba atau mahasiswa yang masih ragu join di UKM atau Orkemas gitu karena aduh nggak bisa mengatur waktu nih gitu, nggak punya waktu ikut gitu-gituan kayak gitu. Gimana sih tanggapan Kak Weda? Tipsnya yang pertama pasti apa ya dibilang? Mau sampai kapan kalian rebahan gitu aja. Dengar tuh. Mau sampai kapan kalian rebahan, mau sampai kapan kalian main game terus kayak gitu. Kan ada baiknya kalau kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, entah Benar itu sih ya. membangun pikiran kita secara konstruktif atau bagaimana Cari relasi juga ya ya Kak Weda ya, benar. karena kan kita di dunia kerja ya perlu banyak relasi, pengalaman juga teman-teman, karena di organisasi kan kita dapat pengalaman yang banyak gitu ya, seperti yang Benar. dibilang sama Kak Weda tadi gitu. Pengalamannya itu nggak cuma
bisa melakukan kegiatan aja, di sana kita bisa belajar beradaptasi sama Heeh, orang bener. lain. Menyelesaikan Kita masalah mungkin ya Kak Weda bener. ya. Jadi kita juga harus peka sama apa yang harus kita lakukan nantinya. Misalnya di Mhm. UKM nih, tiba-tiba minatnya orang-orang turun di sana. Kan otomatis Oh kita ya. memikirkan Mhm. suatu hal baru buat menarik orang-orang, gimana caranya. Oh iya, Gimana bener gimana sih. biar UKM kita tuh menarik Kayak dan bisa dan diikutin banyak. berkembang gitu ya Kak ya. Kayak gitu. Nggak stuck di sana aja. Jadi teman-teman jangan rebahan aja, yuk join Join Orkemas. Orkemas dan UKM, tenang Hmm, aja. Selagi kita bisa memanage waktu ya, seperti yang katanya Kak Weda. Atau tips dari Kak Weda tadi bisa dipraktekkan mungkin gitu ya kan. mungkin manfaatnya nggak langsung kerasa Heeh, sekarang. bener. Tapi kedepannya ya pasti ada Hmm, aja sih benefitnya kayak gitu. Nah, itu ya jawaban dari Kak Weda yang mungkin udah cukup ya bisa membangkitkan semangat teman-teman yang masih ragu untuk join UKM mungkin ya kan, untuk Orkemas gitu. Jadi ada tips-tips juga dari Kak Weda untuk mengatur waktu gitu. Sebenarnya masih seru banget ya Kak ngomong-ngomongin hal ini, apalagi ngomongin tentang fenomena yang terjadi kayak benar-benar. tanggapan-tanggapan tadi tuh gitu. Nah, jadi segitu aja podcast kali ini. Terima kasih ya Kak Weda udah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Kan Kak Weda kemarin bilang ada SPT gitu ya. Iya, Oh besok. kan, untungnya besok guys. Jadi kita bisa hari ini jadi narasumber aku. Nah, terima kasih ya Kak Weda. Tetap semangat dan sukses ya Kak Weda. Dan untuk yang nonton Makasih. juga sukses selalu dan semangat. Nah, mungkin segitu dulu nih di episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Jangan lupa selalu dengerin podcast Generasi Z. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.